Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa kemarin bertepatan dengan 100 hari masa kerja Gubernur Jakarta Joko Widodo. Akibatnya, ponsel Jokowi dipaksa siaga untuk memantau perkembangan bencana alam yang mengepung Jakarta. Seperti biasanya, tiap kali banjir, Jakarta memang terbiasa menerima muntahan air dari kota hujan Bogor ataupun akibat meluapnya beberapa sungai di ibu kota yang tak lagi mampu menerima debit air hujan, hasilnya Jakarta kebanjiran. Lampu selalu saya cek terus jumlah perahu karetnya selalu. Kemudian tadi ada yang logistiknya juga terlambat selalu. Kemudian saya masuk sendiri. Selalu itu saya pantau lewat. Kita berharap semuanya siap-siap semuanya. Masyarakat siap, dari Badan Penanggulangan Bencana juga siap, semuanya siap-siap. Karena memang ngerti lah, saya pagi-pagi tadi juga dari calling sudah siaga 1 dari jam 6 pagi tadi. Tak ada peringatan atau acara khusus memperingati 100 hari kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Agendanya justru dipenuhi dengan berbagai macam pertemuan dan rapat. Banyaknya pekerjaan yang mesti diselesaikannya, mau tidak mau membuat Jokowi harus fokus dan bergerak cepat demi sebuah Jakarta baru. Ia menampik kalau usahanya ini lantaran mendapat tekanan dari luar. Karena kalau 1 kilometer karena kendaraan. Tekanan apa? Tekanan tekan. Kesibukan lain Jokowi di 100 harinya ia menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta ini adalah mengunjungi korban banjir. Di bawah guyuran hujan dan angin kencang, Jokowi tetap melakoni aksi blusuk-blusuk ke pemukiman banjir ini. Seperti biasa, Jokowi disambut dengan antusias oleh warga. Tak jarang pula warga yang meminta bersalaman dengannya. Jokowi pun menyempatkan diri untuk menengok dapur umum. Tanpa risih, ia pun ikut mencicipi telur dadar olahan dapur umum. Bahkan Jokowi sempat memesan menu khusus jika ia akan mengadakan kunjungan lanjutan. Yang menarik dari kedatangan Jokowi di lokasi rawan banjir ini adalah sosok sang istri Iriana. Seakan ingin memberi suntikan energi pada warga korban banjir, ibu 3 anak ini menemani Jokowi membelah banjir yang rata-rata mencapai 50 cm ini. Sebagai suami, Jokowi menunjukkan perhatiannya pada sang istri dengan cara sesekali merangkul pundak sang istri. Perhatian pun diberikan Iriana dengan cara memayungi suami dari basahan air hujan. Ini dapur umum Pak, tiap tahun memang kita di sini. Oh, memang sudah. WRW, coba. Ya, ini ke sosial Pak. Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mobil. Terus. Maju duluan aja Pak, maju duluan aja. Tingginya curah hujan sejak kemarin membuat pintu air di Katulampa Bogor naik menjadi siaga 1. Di kawasan Joglo, Jakarta Barat yang dilalui oleh pecahan kali Pesanggerahan diakui oleh sejumlah warganya sebagai banjir besar yang pernah mereka alami 5 tahun silam. Banjir juga mengakibatkan sejumlah kendaraan bermotor mogok. Oh, ini paling gede kayaknya ini banjir ya. Biasanya nggak separah ini gitu. Biasanya 3 jam, 4 jam itu bisa reda lagi. Sekarang ini udah seharian penuh ya. Iya. Masuk Pak. Iya, masuk ke knalpot, dari kompresinya. Airnya kehisap, ini ya, ke busi. Jadi businya air mulu. Emang tadi nerobos Pak? Ya. Nerobos? Saya nerobos, kena ini. Fenomena alam yang sudah menjadi rutinitas setiap kali musim penghujan datang memang tak hanya terjadi di ibu kota. Sebagai kota hujan, Bogor menjadi langganan hujan juga angin kencang. Akibatnya, sejumlah daerah di kota Bogor mengalami longsor. Yang terparah terjadi di daerah Cibogo, Megamendung Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah rumah rata dengan tanah dan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang dinyatakan tewas tertimpa bangunan saat musibah itu menimpa pada pagi kemarin. Rumitnya medan membuat pencarian dan evakuasi korban tewas akibat longsor ini tersendat. Pemandangan haru pun tak bisa dibendung saat tim SAR yang dibantu aparat TNI dan warga menemukan jasad korban. Jenazah yang berhasil ditemukan ini kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit untuk disemayamkan. Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi ini saya Andi Natasha akan menemani Anda selama 1 jam hanya di Was-Was. Setelah melihat bagaimana sibuknya Jokowi di 100 hari kepemimpinannya, kabar lain datang dari presenter Adi Nugroho yang tengah berduka atas kepergian ibunda tercinta almarhumah Rosalina. Meninggalnya ibunda tercinta yang disebabkan penyakit diabetes dan juga kanker payudara menyisakan penyesalan baginya. Bagaimana tidak, keinginan sang mama untuk melihat Adi naik pelaminan belum terlaksana hingga akhir hayatnya. Lantas, seperti apa suasana duka dari kediaman almarhumah? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukanlah sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.